Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Robit Fahmi. Hari ini kita akan melanjutkan part selanjutnya tentang buku biografi sosok dari Artijo Alkostar yang ditulis oleh Haidar Musaffah dengan judul buku Sogok Aku Maka Kau Kutangkap. Lah, kalau sebelumnya kita sudah menceritakan ini novel yang dari kisah nyata, jadi kisah kehidupan dari Artijo, perjalanan hidupnya, cuman ditulis dengan seperti novel, mungkin agar lebih enak dibaca. Jadi kalau sebelumnya saya sudah menceritakan bagaimana kehidupan Artijo mulai kecil sampai kuliah, saat ini saya akan menceritakan lagi. Ini sudah saya baca tuntas, sudah saya ingat-ingat kembali, karena memang sebelumnya saya sudah baca buku ini sampai tuntas, tapi karena memang sudah lama tidak tersentuh, jadi saya lupa. Saya akan menceritakan apa yang sudah saya baca, yaitu perjalanan hidup sosok Artijo mulai kuliah sampai dia menjadi Hakim Agung MA, Mahkamah Agung. Jadi ketika Artijo ini kuliah, dia menitipkan waktu itu kondisi keluarga Artijo ini sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Sehingga ketika dia lulus SMA, Artijo akan berangkat kuliah tidak ada uang. Jadi orang tuanya sedang tidak mampu untuk membiayai perjalanan Artijo ke Yogyakarta. Karena posisi padi tanamannya di sawah itu belum masa panen, dan juga sedang diserang oleh kekurangan air. Jadi kultur sawahnya di sana itu sulit air. Maka dari itu Artijo menitipkan pendaftarannya ke salah seorang temannya atau kakak kelasnya yang lebih dulu kuliah di Jogja. Artijo ini awalnya ingin kuliah di Fakultas Pertanian karena sebagai cita-citanya Artijo ingin memajukan pertanian di desanya, mengingat di desanya rata-rata masyarakat seorang petani, dan memang pertanian di desanya setiap tahun selalu mengalami kekurangan air. Lah, itulah yang menjadi semangat Artijo untuk menjadi sarjana pertanian. Tapi sialnya pendaftaran Artijo ini di Fakultas Pertanian tutup. Jadi karena telat, kakak kelasnya yang bernama Said itu sudah mencoba dari sekian kampus, ternyata semua pendaftaran di Fakultas Pertanian semuanya sudah tutup. Akhirnya Said menyampaikan kepada Artijo bahwa di semua Fakultas Pertanian sudah tutup, maka tidak baik kalau kemudian selama 1 tahun ini Artijo berdiam diri. Tapi mungkin sebaiknya kuliah saja, ikut saya, katanya Said. Kuliah di Fakultas Hukum UII, Universitas Islam Indonesia kayaknya, Yogyakarta. Setelah melalui pertimbangan dengan orang tuanya, akhirnya Artijo bersedia mendaftar di Fakultas Hukum. Setelah dia kuliah beberapa semester awal itu Artijo masih sempat tidak bersemangat untuk melanjutkan kuliah. Karena kenapa? Karena dia masih terngiang-ngiang dengan apa yang ada dalam pikirannya selama ini. Jadi Artijo masih terus memikirkan dia harus bisa kuliah di Fakultas Hukum untuk mengabdi kepada masyarakatnya, kepada masyarakat di desanya yang semuanya rata-rata menjadi petani. Tapi kemudian setelah berlangsung lama, Artijo setelah menyadari bahwa kuliah hukum itu juga memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, akhirnya Artijo mulai tersadar dan dia mulai
mempelajari tentang ilmu-ilmu hukum. Sejak saat itu dia mulai tertarik. Bahkan dari situ Artijo tidak hanya aktif membaca buku soal hukum, tapi dia juga aktif sebagai aktivis. Jadi Artijo ini masuk sebagai kader HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Setelah aktif di HMI, Artijo di sana juga aktif melakukan aksi-aksi demonstrasi. Entah itu demonstrasi kepada pejabat kampus ataupun kepada yang berkuasa pada saat itu. Selain aktif di HMI, Artijo juga aktif sebagai DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau sekarang ini DEMA, dulu DEMA sempat dirubah menjadi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan sekarang kayaknya berubah lagi menjadi DEMA. Jadi Artijo ini orang yang paling vokal dan kritis kepada kampusnya. Karena Artijo menganggap bahwa sistem pembelajaran di kampus masih belum tepat, jadi belum sempurna. Akhirnya setelah beberapa kali melakukan demonstrasi, Artijo berhadapan langsung dengan seorang profesor, entah itu siapa. Di sini belum disebutkan namanya. Jadi profesor apa itu belum disebutkan. Tapi setelah percakapan itu, Artijo langsung ditodong oleh seorang profesor. Kalau kamu memang menganggap bahwa sistem perkuliahan di kampus ini masih kurang sempurna, maka kamu juga harus terlibat untuk menyempurnakannya. Akhirnya Artijo pun ditunjuk sebagai dosen di UI. Itu dia dalam posisi belum lulus kuliah S1. Dia sudah posisi terdesak. Dia didesak untuk menjadi dosen agar terlibat sebagai pengajar di kampus untuk memperbaiki sistem pendidikan. Jadi itulah kisah Artijo semasa kuliahnya. Lalu kemudian ketika Artijo memang dia mahasiswa yang sangat aktif di dunia hukum, aktif di HMI, di dunia aktivis, berdiskusi dan lain sebagainya, dan memang wataknya ini dia selalu tidak tega ketika melihat rakyat jelata, rakyat kecil yang diplokoto lah oleh penguasa atau rezim yang berkuasa pada saat itu. Kebetulan saat itu Artijo ini mau pulang ke Situbondo, tapi keinginannya pulang itu gagal karena ada salah seorang tokoh pencetus LBH Jakarta, kalau sekarang itu jadi YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Saat itu penggagasnya adalah Adnan Buyung Nasution. Jadi Adnan Buyung Nasution datang ke Jogja, entah itu dalam rangka apa, kalau tidak salah dalam rangka seminar. Akhirnya Artijo menggagalkan pulang ke Situbondo dan dia lebih memilih mengikuti seminar. Sampai di sana Artijo bisa berkenalan langsung dengan Pak Adnan Buyung, almarhum kalau tidak salah, tidak sekarang. Setelah berkenalan, kemudian memang dalam satu visi misi dengan Pak Adnan. Nah, suatu ketika Artijo ini mendengar bahwa rezim saat itu, yaitu rezim Soeharto yang berkuasa pada saat itu, menginginkan atau mengintervensi petani di Madura untuk melakukan penanaman tebu, jadi dipaksa. Lah, melihat itu Artijo hatinya goyah. Jadi hatinya terpanggil untuk membela, karena dia merasa bahwa rezim pada saat itu sudah zalim kepada petani di Madura. Apalagi dia sadar bahwa Madura adalah tanah leluhurnya. Artijo ini mengajak teman-temannya, siapa yang bisa, siapa yang berani. Hanya satu teman yang berani, kalau tidak salah namanya, lupa saya. Setelah mengajak temannya, akhirnya telah berdiskusi, kita butuh lembaga untuk mengadvokasi kemudian membela petani agar dia bebas untuk menanam saja. Akhirnya Artijo ini diskusi dengan Pak Adnan Buyung. Dari sana kemudian menggunakan YLBHI
menggunakan LBH. Jadi sarannya Pak Adnan itu ya sekalian saja dibentuk LBH di sini di Yogyakarta. Jadi keinginan Pak Adnan memang pada saat itu LBH Jakarta itu berubah status menjadi yayasan YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan kemudian dia menaungi LBH di daerah lainnya, termasuk terbentuknya LBH di Yogyakarta. Nah, setelah itu baru kemudian Artijo membentuk LBH dengan teman-temannya. Dia ditunjuk untuk pertama kali menjadi sekretaris direktur. Nah, setelah terbentuk LBH Jakarta, baru Artijo berangkat ke Madura untuk melakukan advokasi dan membela para petani Madura. Ya, banyak kisah tentang Artijo ini, termasuk perjuangan Artijo untuk melawan operasi. Jadi zamannya Soeharto itu operasi tentang kejahatan lah, pemusnahan kejahatan, OPK. Saya lupa kepanjangannya apa, tapi lebih dikenalnya kalau Petrus. Jadi zamannya Soeharto ini dikenal zamannya Petrus. Jadi orang yang tiba-tiba hilang, orang-orang tiba-tiba meninggal lah. Ini saat Artijo memperjuangkan ini, dia banyak mendapatkan intimidasi, diancam dibunuh dan lain sebagainya. Bahkan ketika pulang ke Situbondo, Artijo ini sempat dilarang oleh ibunya untuk kembali ke Yogyakarta, karena pada saat itu rumahnya ini sering diintai oleh orang. Bahkan tetangganya mendengar bahwa orang yang mengintai itu akan membunuh Artijo ketika saat perjalanan pulang ke Situbondo, ke Jogja dari Situbondo. Tapi Artijo memang sudah wataknya, atau dia memiliki prinsip selama itu benar, maka dia yakin bahwa Allah akan meridhoi. Jadi dari situ Artijo tetap pulang dari Situbondo tetap kembali ke Jogja dan tidak apa-apa. Nah, dan proses ketika melakukan pembelaan dengan orang-orang yang dianggap sebagai pembuat onar atau bromocorah yang dihukum seenaknya oleh rezim kala itu, yang ingin ditembak mati, terus kemudian jasadnya dibuang ke sungai, di tempat sampah, digeletakkan begitu saja. Suatu ketika Artijo membawa 3 orang yang sudah menjadi target dari Petrus. Ketika membawa 3 orang ini, ada 4 tentara yang mencegatnya. Jadi meminta Artijo agar menyerahkan 3 bromocorah ini agar diadili. Tapi Artijo tidak memberikannya. Bahkan tentara itu mengancam akan menembak ketiganya di depan mata Artijo. Tapi apa jawaban Artijo? Kalau Bapak memaksa untuk mengambil 3 orang yang saya kawal ini, maka atau ingin menembak 3 orang yang ingin saya kawal ini, tembak saya dulu. Jadi Artijo ini bunuh saya dulu. Jadi memang kendelnya seperti itu. Mungkin dari apa yang disampaikan itu justru tentaranya yang keder. Keder itu takut, akhirnya tentaranya pergi. Jadi ya di sanalah, selain cerita tentang prinsip seorang Artijo yang kuat untuk membela masyarakat kecil. Selain kisah itu juga ada kisah Artijo ketika membela insiden Santa Cruz di Timor Timur. Jadi waktu itu ada peristiwa pembunuhan atau penembakan di kerumunan yang total kematiannya itu sekitar 240 berapa ya. Itu ditembak oleh militer. Terus kemudian yang menyelidiki justru memberikan keterangan yang berbeda. Ini justru memberikan keterangan yang berbeda. Akhirnya Artijo terpanggil, atau dia selain terpanggil, dia juga diutus memang oleh Pak Adnan Buyung Nasution untuk menyelidiki kasus ini.
Nah, selama proses penyelidikan itu ya sama seperti sebelumnya, Artijo sering mendapatkan intervensi, terus kemudian mendapatkan teror, bahkan sampai akan dibunuh dan sebagainya. Dia diintai kemana-mana, bahkan ninja ya, jadi orang yang berpakaian ninja, dia sempat menyusup ke kamar rekan Artijo untuk membunuhnya di kamar hotelnya. Rencananya mungkin membunuh Artijo, tapi memang salah kamar, justru kamarnya temannya, rekannya, kalau tidak salah rekannya bernama Najib. Nah, itu sekelumit kisah tentang perjalanan Artijo, tapi pada intinya kalau dijelaskan secara rinci itu cukup panjang, dan ya mungkin itulah tentang Artijo. Dan yang membuat saya terharu juga ketika Artijo ini ditawari untuk menjadi, ini cerita penutup di buku ini ya, ketika Artijo ditawari untuk menjadi hakim MA. Mungkin kalau kita atau saya pribadi lah yang memang punya keinginan atau ya sama seperti kita semua, kalau diiming-iming jabatan ya siapa sih yang menolak. Ketika Artijo ditawari untuk mendaftar sebagai hakim MA lewat jalur non-karir oleh Yusril Ihza Mahendra, Artijo tidak langsung mengiyakan. Dia sempat menolak, tapi Yusril justru yang memaksa agar Artijo mendaftar. Akhirnya karena Yusril itu memaksa, Artijo mengatakan saya akan memikirkan lebih dulu. Setelah itu Artijo pulang ke rumah, kemudian dia berdiskusi dengan istrinya bahwa dirinya ditawari sebagai hakim MA. Setelah berdiskusi cukup panjang, istrinya ini Widyaningsih menyarankan agar Artijo sowan kepada Kiai Madura, bagaimana minta pendapat. Itu pun tidak langsung berangkat ke Madura, jadi Artijo masih melakukan mengerjakan banyak pekerjaannya, sehingga diundur, bahkan sebulan lebih tidak memberikan jawaban kepada Yusril. Hingga akhirnya setelah berbincang dengan istrinya memberikan saran agar segera berangkat karena kasihan Bung Yusril pada waktu itu kemungkinan sedang menunggu jawaban dari Artijo. Akhirnya Artijo berangkat ke Madura dan sowan kepada para kiai. Dan hampir semua kiai yang dimintai nasihat oleh Artijo itu menyarankan agar Artijo mendaftar sebagai calon hakim. Pokoknya intinya salah seorang kiai itu, Artijo, salah kalau kemudian kamu mengatakan bahwa menjadi hakim itu akan menjerumuskanmu kepada jurang atau kepada hal-hal yang berdosa, karena sejatinya setiap pekerjaan itu dekat dengan dosa, tergantung bagaimana kamu menjalankannya. Dan ingat, katanya yaitu ketika menjadi hakim, menjadilah hakim yang adil, jujur, terus kemudian periksa atau kerjakan apa yang memang sudah menjadi kewajiban. Itu katanya kiai yang disuani oleh Artijo. Jadi saya sangat terharu. Jadi selain pesan kiai, memang bukan saya terharu dengan saya melihat suasana Artijo itu orang yang dia berprinsip kuat untuk membela benar-benar keadilan, membela rakyat kecil, sehingga untuk menjadi hakim MA saja dia harus perlu banyak pertimbangan ya. Tidak seperti sekarang yang untuk menjadi hakim MA dia perlu melakukan suap sana sini, terus kemudian menghalalkan segala cara lah. Tapi Artijo tidak, karena prinsipnya satu bagi dia, membela rakyat kecil. Kalau melihat proses peradilan sekarang, saya rasa negeri ini butuh banyak Artijo,
butuh banyak Artijo yang dia siap, dia benar-benar membela keadilan, tidak membela kepentingan atau penguasa atau takut dengan hal-hal yang dengan jiwanya. Tapi Artijo tidak. Selama dia membela keadilan, dia membela kebenaran, dia menyerahkan nyawanya demi keadilan itu. Jadi negara ini kan sedang krisis. Kita butuh banyak sosok-sosok seperti Artijo yang rela mengorbankan nyawanya. Kita cerita pernah diungkapkan oleh Artijo bahwa pada saat itu ketika, kalau tidak salah itu wawancara dengan Najwa Shihab, jadi Artijo diancam dibunuh ketika mengadili Tommy Soeharto kalau tidak salah, kasus besar. Teman-temannya itu minta kawalan dan lain sebagainya, tapi Artijo tidak. Dia bahkan pulang pergi ke kantor hakim MA itu dia naik angkot. Apa katanya Artijo? Kalau memang ingin bunuh ya membunuh saya itu paling mudah katanya, karena saya naik angkot katanya. Jadi memang dia itu nyalinya luar biasa. Kita butuh orang-orang seperti almarhum Artijo. Kita doakan semoga Bung Artijo diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya. Mungkin sekian dari saya, ini cerita tentang sosok Artijo. Saya jadi terbawa suasana kalau membaca sosok Artijo ini, apalagi dengan disandingkan dengan kondisi negara saat ini yang melihat ibu yang dipenjara dengan bayinya karena melempar perusahaan dengan batu. Jadi dia, kalau tidak salah dua ibu yang dipenjara sama anaknya. Tapi dibandingkan dengan istri pembunuh yang juga terlibat melakukan pembunuhan, Verdi Sambo, Putri Chandrawati kalau tidak salah namanya, dia dibiarkan katanya penjara itu bukan keharusan. Ini sudah saya miris melihat hukum yang seperti ini, ketika hukum tidak sama dengan antara yang penguasa dengan yang jelata. Makanya saya terharu, kemudian saya ingin menangis melihat negara seperti ini. Mungkin hanya ini teman-teman dari saya. Kalau teman-teman suka dengan channel saya, silahkan subscribe, terus kemudian bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video saya yang terbaru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.